Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Mutiara Fitri Rahmadani dengan NIM 30424056 akan membahas topik yang cukup penting khususnya dalam mata kuliah hadis dakwah, yaitu tugas dan kewajiban berdakwah. Topik ini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari meskipun seringkali tidak kita sadari. Kalau mendengar kata dakwah, mungkin yang langsung terbayang adalah ceramah di masjid, khutbah Jumat, atau kajian besar dengan banyak jamaah. Padahal dakwah tidak sesempit itu. Dakwah pada dasarnya adalah usaha mengajak orang lain menuju kebaikan dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa ketika kita melihat kemungkaran, maka kita diperintahkan untuk mengubahnya sesuai kemampuan, baik dengan tindakan, dengan lisan, atau setidaknya dengan hati. Dari sini terlihat jelas bahwa dakwah adalah tanggung jawab semua muslim, bukan hanya ustadz ataupun tokoh agama saja. Salah satu tugas utama dalam berdakwah adalah tabligh, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Tabligh berarti menyampaikan, bukan memaksa. Artinya, seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang ia ketahui, meskipun hanya satu ayat atau satu pesan kebaikan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Di zaman sekarang, tabligh bisa dilakukan lewat banyak cara, mulai dari obrolan santai, tulisan di media sosial, sampai konten video seperti di YouTube. Selama yang disampaikan membawa nilai kebaikan dan tidak menyesatkan, itu sudah termasuk dakwah. Selain tabligh, dakwah juga berkaitan erat dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Amar ma'ruf tidak selalu harus dalam bentuk nasihat panjang, terkadang cukup dengan memberi contoh sikap yang baik. Begitu juga nahi mungkar, tidak selalu berarti menegur dengan keras, tetapi bisa dilakukan dengan cara yang lebih halus, sopan, dan penuh pertimbangan. Intinya, dakwah harus dilakukan dengan bijak, agar pesan yang disampaikan bisa diterima, bukan malah ditolak. Dalam konteks dakwah, kita juga mengenal istilah tadlil, yaitu usaha untuk meluruskan pemahaman yang keliru. Tadlil bukan berarti menghakimi ataupun menyalahkan orang lain secara kasar, tetapi mengarahkan kembali pada pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Di era digital, tadlil menjadi sangat penting karena banyak informasi keagamaan yang beredar tanpa sumber yang jelas. Disinilah peran seorang muslim yang berilmu untuk membantu meluruskan informasi dengan cara yang santun dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, ada konsep taghyir yang berarti perubahan. Dakwah sejatinya bertujuan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik, baik perubahan dalam diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Taghyir tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang bertahap. Rasulullah SAW sendiri berdakwah dengan penuh kesabaran dan juga keteladanan. Dari sini kita belajar bahwa dakwah bukan hanya soal berbicara saja, tetapi juga soal konsistensi dalam bersikap dan berperilaku. Namun, dalam menjalankan tugas dan kewajiban berdakwah, ada hal penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu ilmu. Dakwah tanpa ilmu justru bisa menimbulkan kesalahpahaman dan dampak yang tidak baik. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan sesuatu, kita perlu memastikan bahwa apa yang kita sampaikan benar dan memiliki dasar yang jelas. Inilah mengapa mempelajari hadis dakwah menjadi sangat penting agar pesan yang kita sampaikan tidak keliru. Sebagai penutup,
tugas dan kewajiban berdakwah adalah bagian dari identitas seorang muslim. Dakwah tidak selalu harus dilakukan di atas mimbar, tetapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Dengan tabligh yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar yang bijaksana, tadlil yang santun, serta semangat tahyir untuk perubahan yang lebih baik, dakwah akan terasa lebih hidup dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih sadar bahwa dakwah bukan hanya tugas orang lain, tetapi tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.